Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini nggak ada habis-habisnya ya. Saya ingin membahas tentang paketan barang, yaitu barang teman-teman yang ditahan, dan info terbaru yaitu seputar masalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh kementerian-kementerian tertentu. Yang mana di sini lagi ada sebuah berita yang mana di sini dituliskan seperti ini. Definisi barang kiriman pekerja migran. Dan nggak tahu ini isinya apa lagi. Jadi untuk teman-teman tolong dengarkan baik-baik ya, karena gimana pun saya rasa berita ini bisa membantu setidaknya untuk teman-teman bisa paham ya sebenarnya seperti apa layanan pemerintah terhadap PMI yang telah memberikan atau menyumbangkan devisa terbesar ya setelah migas. Dan setidaknya teman-teman juga tahu seperti apa keadaan di Indonesia sekarang, mulai di pemerintahan, mulai dari kemasyarakatan, mulai juga dari keadaan. Jadi di sini dengan berita-berita ini setidaknya nanti teman-teman tidak kaget apabila nanti pulang sudah biasa merantau di negeri orang begitu nyaman, tentram dan enak. Selepas kalian pulang, kalian tidak pernah lagi merasakan hal seperti itu di Indonesia. Di Indonesia itu yang ada semrawut, ribut, dan akan dikecewakan apabila kita mempunyai masalah karena harus ditangani sendiri, dilakukan sendiri, dan diselesaikan sendiri. Yang namanya pemerintah hukum itu nggak akan berpihak pada masyarakat yang boleh dinilai mungkin tidak terhormat ataupun tidak punya jawaban, atau mungkin boleh dikatakan no money atau nggak ada uang ya. Jadi di sini teman-teman yang bekerja di mana saja kumpulkan uang yang banyak biar sukses ya. Nah, jadi di sini ada sebuah berita. Ini masih membahas tentang barang kiriman, cuman kalau saya ngomong sampai ke hukum-hukum ya, karena setidaknya biar teman-teman tahu gimana keadaan negeri sendiri ya, karena kalian sudah lama di perantauan otomatis tidak akan tahu keadaan dan kondisi di Indonesia sekarang. Ribet dan ribet, kalian mau tahu nanti kalau pulang rasakan sendiri ya. Yang mana di sini kronologinya seperti ini. Pekerja migran Indonesia atau PMI merupakan salah satu penyumbang devisa negara dan memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi. Nah, tuh kan di sini pun dituliskan bahwa kita tuh mempunyai peran penting ya. Karena gimana coba Indonesia kalau nggak mendapatkan uang devisa dari para PMI ini seperti kita, uang dari mana coba untuk ngegaji tuh para pekerja-pekerja itu? Toh penghasilan dari negara, dari pajak, dari apa itu semua dikorupsi kok sama mereka-mereka itu. Apalagi ini mau kampanye ya. Ada uang ini sikat, ada uang ini sikat. Ya untuk apa? Untuk kampanye mereka untuk menjadi yaitu capres, cawapres ya. Nah, jadi di sini sebenarnya mereka itu harus sebenarnya mereka itu berhutang budi sama kita, namun mereka justru bisanya mempersulit kita ya. Ya mau gimana lagi, emang pemerintahan kita seperti itu, guys. Kemudian itu diantaranya diberikan berupa fasilitas pembebasan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor atau PDRI bagi PMI. Pemberian fasilitas ini diharapkan dapat memperlancar arus barang kiriman para PMI. Dari dulu kok diharapkan terus dan peraturan terus ya. Jadi saya rasa Indonesia ini sesuatu negara yang begitu mudah dipermainkan, begitu mudah untuk dibuat ribut, buat tenang. Itu sebenarnya tergantung dari pejabat-pejabat tertentu ya. Kalau pejabat tertentu menginginkan kacau, ya mereka tinggal dibelokkan aja udah kacau ya. Nggak akan ada bisa yang memberhentiin, nggak ada yang bisa untuk gimana tuh. Jadi punya hak dan peran masing-masing dan itu bebas. Pemerintah memberikan fasilitas tersebut melalui Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK nomor 41 2023. Peraturan yang berlaku mulai 11 Desember 2023 tersebut diantaranya mengatur fasilitas fisik dan kelonggaran prosedural atas barang kiriman PMI. Lantas, apa itu barang kiriman PMI? Nah, jadi di sini biar teman-teman lebih paham dan jelas ya. Jadi dengerin baik-baik. Barang kiriman adalah barang yang dikirim melalui penyelenggaraan pos sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang pos. Penyelenggaraan pos yang dimaksud ialah penyelenggaraan pos yang ditunjuk Pos Indonesia dan perusahaan jasa titipan, yaitu layanan pos komersial. Yaitu biasanya kalau barang sudah nyampe di pelabuhan atau di mana, otomatis nanti akan ditimbun yaitu di pos dan di jasa titipan ya. Sementara itu, barang kiriman PMI berarti barang kiriman yang dikirim oleh PMI dan mengetahui persyaratan tertentu.
meliputi barang yang telah dipakai dan atau dimiliki oleh PMI, persyaratan yang harus dipenuhi atas barang kiriman PMI yang telah diatur dalam pasal 3 PMK 141/2023. Merujuk pasal 3 ayat 1 PMK 141/2023, barang kiriman PMI harus memenuhi 5 syarat. Pertama, dikirim oleh PMI yang sedang bekerja dan kependudukan di luar wilayah Indonesia. Kedua, keperluan rumah tangga dan atau barang konsumsi. Ketiga, bukan merupakan barang kena cukai. Keempat, bukan merupakan telepon seluler, komputer genggam, atau komputer tablet. Kelima, tidak untuk diperdagangkan. Selain itu, barang kiriman PMI dikemas dalam kemasan paling besar, berukuran panjang 60 cm, lebar 60 cm, dan tinggi 80 cm. Tuh kan, peraturannya ya seperti itu, sampai dari tinggi, berat, miring, ini, itu, berapa biji, itu semua diatur dan bikin pusing guys. Ujung-ujungnya bikin pusing. Coba dari panjang, lebar, tinggi, itu udah ada syaratnya tertentu loh. Indonesia kok sebegitu detail ya untuk cuman barang PMI, barang bekas ingin dikirim ke Indonesia atau ingin ya dikasihkan kepada keluarga, kepada saudara. Kok sebegitu detailnya mereka membuat peraturan yang begitu rumit. Dan saya rasa itu emang disengaja ya, mungkin mereka biar bisa mendatangkan hasil. Dan kalau semua terlalu gampang, otomatis nggak ada uang masuk dong. Kita nggak harus bayar pajak, nggak harus bayar ini, bayar kan kita dikit-dikit, oh ini begini harus bayar pajak. Satu orang seumpama 500.000 lah, beratus-ratus ribu orang, apa nggak miliaran coba? Kan bermiliar-miliar rupiah akan masuk ke uang negara. Belum lagi uang devisa kita ratusan triliun, itu uang kemana coba? Masih saja mau mempersulit kita para PMI. Jadi di sini intinya tergantung para PMI-nya loh. Kita jangan bodoh ya. Khususnya untuk teman-teman yang bekerja di luar negeri ya, khususnya di Taiwan nih. Jangan tuh kalian tuh mikirnya cuma udah bekerja, dapat gaji, libur, kongki sama perempuan, udah gitu aja, nggak mikirin kalian itu dianggap bodoh. Sehingga kalian gampang sekali dipermainkan. Ini harus bayar, itu harus bayar, ini harus bayar pajak, ini harus gini. Tapi kalian tuh diam saja, bayar saja, nurut saja. Bisanya ngadu. Di situ kita harus memprioritaskan kira-kira gimana nih, kok mereka seolah-olah pemerintah tuh menginjak-injak kita. Langkah kita tuh harus gimana? Harus pro dong. Jadi gimana konsultasi semua, bikin satu grup atau gimana, terus hajar habis-habisan itu dari pihak pemerintah yang mencoba mempersulit. Namun kan nggak ada, kita yang ada biarin, yang penting kita kerja, gajian, ada libur, ada main perempuan, kongki sana sini, udah beres. Ini itu biarin, masa bodoh. Nah itulah yang sekarang terjadi sama kita para PMI. Jadi ya teman-teman juga harus menerima dong pemerintah untuk mengotak-atik kalian, untuk mempersulit kalian, karena kalian juga pada diam, pada nerima, ya pemerintah otomatis justru senang kan. Nah jadi di sini teman-teman, langkahnya kita harus lebih berpikir yang jernih, harus lebih pintar dan harus berani ya. Kalau emang ada sesuatu yang merugikan PMI, bersatu pro. Jadi membuat suatu grup atau gimana, dan kita hajar habis-habisan para menteri ataupun para pejabat yang mencoba untuk merugikan kita para PMI. Jadi untuk teman-teman dimanapun bekerja, semangat terus dan ciao.